Ini kata dia adalah akibat dari sedimentasi yang terbawa air hujan mempengaruhi ekosistem mangrove yang selama ini digunakan sebagai wilayah penangkaran kepiting sejak bertahun-tahun. Morowali, Sulawesi Tengah saat ini tengah naik daun. Kabupaten Pecahan Poso tahun 1999 ini dalam beberapa tahun terakhir sukses menjadi daerah industri terbesar di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara, usai kebanjiran investasi asing hingga mencapai triliunan rupiah. Belum lama ini, berkat cuan besar dari Tiongkok pada PT INIP senilai 15,3 miliar US dollar atau sekitar 239 triliun rupiah. 2.000 hektar kawasan Morowali ini disulap menjadi kawasan industri terbesar. 11 smelter sukses terbangun dan digadang-gadang akan menghasilkan cuan besar yang menyerap banyak pekerja. Hal mana yang juga dikabarkan akan menjadi salah satu alternatif pembukaan lapangan kerja baru. Olehnya, Morowali kini tak sesepi dahulu. Kabupaten dengan luas 3.037 km persegi ini saat ini menjadi daerah yang paling diincar para pencari kerja di Indonesia, bahkan pekerja dunia. Padahal jika dibandingkan pada tahun 2011, sesuai data Badan Pusat Statistik, Morowali memiliki angka kemiskinan di kisaran 18,85%. Kala itu, perdagangan masih sulit, terutama wilayah terpencil. Namun seiring masuknya perusahaan tambang dan perkembangan industri di Kabupaten Morowali meningkat, tahun 2019 angka kemiskinan perlahan menurun menjadi 13,75%. Masuknya industri pertambangan membuat perubahan gaya hidup dan budaya masyarakat terjadi. Peningkatan pertumbuhan PDRB terjadi di sektor pengadaan listrik dan gas serta perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor mulai tumbuh dan menggeliat. Dilansir dari salah satu channel tentang bumi Morowali, Kecamatan Bahodopi, dulunya sekitar tahun 1994 sampai dengan 1999 lesu dengan aktivitas ekonomi. Hasil nelayan kala itu bahkan hanya dijadikan konsumsi di rumah saja. Bagaimana tidak, infrastruktur jalan dan jembatan kala itu masih tergolong tradisional, sehingga tidak memungkinkan Bahodopi ditembus alat transportasi mobil dan semacamnya. Namun seiring datangnya PT Bintang 8, infrastruktur mulai terbangun. Bahodopi perlahan menjadi ramai dan mengundang aktivitas ekonomi yang besar. Di tengah kampanye itu, nyatanya sejumlah pendapat lain juga muncul. Para jurnalis dan aktivis lingkungan khawatir kampanye cuan besar dari Cina tak seindah yang dipikirkan masyarakat Morowali. Cuan besar yang digelontorkan perusahaan nikel asal Tiongkok oleh para jurnalis dan aktivis lingkungan disebut tak sepenuhnya menguntungkan manusia dan warga Morowali. Pasalnya, 11 smelter pengolahan nikel ke depannya tentu akan menjadi momok bagi lingkungan Morowali. Dengan banyaknya pabrik itu, maka makin banyak pula limbah yang akan dibuang. Tidak hanya itu, ada gium, tidak ada makan siang yang gratis. Tentu membuat China akan mengejar keuntungan. Jadi dilema nih bagi warga Morowali. Dalam Bedeger, sesuai judul kita kali ini, benarkah demi cuan Tiongkok, Indonesia relakan alam Morowali sesak penuh manusia dan limbah? Berikut sejumlah alasannya. Pelarangan ekspor biji nikel mentah oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 nyatanya tak mempengaruhi cengkraman China bagi pertambangan nikel di Indonesia. Produk hilirisasi yang dicanangkan disebut hanya menguntungkan China. Bagaimana tidak? Dilansir dari investigasi Narasi TV, China yang sudah menguasai teknologi dan perangkat pengolahan nikel, baik itu rotary kiln electric furnace dan juga high pressure acid leaching, dikabarkan buru-buru mengincar kebijakan baru Jokowi yang membuka keran bagi investasi pembangunan smelter. Termasuk satu yang terbesar adalah di Morowali, Sulawesi Tengah. Tak main-main, China dikabarkan menggerakkan sejumlah perbankan untuk mengguyur cuannya ke Indonesia
melalui sejumlah perusahaan. Hasilnya pun mengejutkan. Dilansir dari Narasi TV, setidaknya hingga pertengahan tahun 2022 ini, 21 dari 23 smelter di Indonesia justru dikuasai China. Olehnya, kendati pun banyak perusahaan nasional kita yang menghasilkan biji nikel, namun lagi-lagi keuntungan nyatanya bisa didapat China dari pengolahan biji nikel di smelter-smelter milik mereka di negeri ini. Demikian juga industri pengolahan nikel raksasa di kawasan industri Morowali atau IMIP. Dari penelusuran berita ditemukan fakta jika saham dalam proyek industri pengolahan itu dimiliki oleh saham mayoritas perusahaan China. Masing-masing 36% saham dimiliki oleh GM perusahaan aki dan baterai kendaraan listrik China. Kemudian unit Cattle memegang 25%, Tsingshan memiliki 21%, dan sisanya dimiliki oleh IMIP dan Hanwha. Nah, satu-satunya kampanye positif soal industri nikel terbesar adalah soal pajak dan royalti yang diberikan perusahaan-perusahaan itu kepada negara. Tercatat, pada 2020 jumlah total pajak dan royalti berjumlah 5,38 triliun. Persoalannya pun muncul dari sini. Kendati memang Morowali dan masyarakat sekitar juga bakal mendapat keuntungan dari dana bagi hasil dan sejumlah CSR. Namun isu itu tak bisa menutupi isu kerusakan lingkungan yang kedepannya akan membahayakan. Dilansir dari hasil penelitian tesis seorang mahasiswa S2 dari Universitas Gadjah Mada yang dipublikasikan pada laman itd.repository.ugm.ac.id, disebutkan jika jenis kerusakan komponen lingkungan yang terjadi dalam periode penelitian itu adalah perubahan bentang alam, hilangnya tanah pucuk, kehilangan vegetasi, hilangnya fauna darat dan biota perairan, perubahan mata pencaharian, perubahan gaya hidup perilaku, dan konflik sosial. Tingkat kerusakan komponen abiotik pada kegiatan penambangan di daerah perbukitan di daerah Bahodopi diperoleh skor 12,1 sinyal yang kedepannya bisa meningkat menjadi status kerusakan lebih berat. Selanjutnya, tingkat kerusakan pada sungai berdasarkan Indeks Pencemaran Penelitian Hasna juga diperoleh nilai IP 9,21 dengan kriteria cemar sedang. Tingkat kerusakan komponen biotik diperoleh skor 11 dengan kriteria kerusakan berat. Tingkat kerusakan komponen kultural diperoleh skor 7 dengan kriteria kerusakan sedang. Hal ini juga diperkuat data Wahana Lingkungan Hidup Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi pemasok bahan baku dalam industri global, tapi tidak memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Di Sulteng pengolahan nikel dari kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park berdampak pada pencemaran ekosistem laut akibat pembuangan limbah tailing, yaitu rusaknya terumbu karang dan berimbas terhadap kehidupan nelayan di pesisir. Ini kata dia adalah akibat dari sedimentasi yang terbawa air hujan mempengaruhi ekosistem mangrove yang selama ini digunakan sebagai wilayah penangkaran kepiting sejak bertahun-tahun. Tutupnya, IMIP merupakan kawasan industri pengolahan nikel atau smelter yang dibangun oleh perusahaan gabungan dari salah satu perusahaan nikel terbesar yang beroperasi di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulteng, yaitu PT Bintang 8 Mineral. Tahun 2013, infrastruktur pabrik pengolahan nikel PT IMIP mulai dibangun. Setelah melewati tahap konstruksi cepat, kawasan industri IMIP seluas 2.000 hektar mulai beroperasi sejak 2015. Dan saat ini, ada lebih dari 20 lebih perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di kawasan itu. Gak kebayangkan limbah perusahaannya bakal kayak bagaimana? Selain itu, Sunardi juga mengatakan dampak banyaknya serbuan perusahaan itu sudah mulai terlihat. Beberapa di antaranya adalah terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut Kecamatan Bungku Pesisir berupa banyaknya endapan lumpur sisa pertambangan yang terbawa air pada musim hujan dan perubahan ronda air laut yang semakin keruh dan berubah warna menjadi kecoklatan, kata Sunardi. Selanjutnya yang juga menimbulkan kekhawatiran adalah timbulnya konflik sosial. Setidaknya pada 2018 lalu, demo anti TKA China terjadi. Dari hasil wawancara salah satu mantan pekerja asal Morowali, Asnan As'ad mengatakan, keberadaan TKA China di Morowali justru menimbulkan penyempitan lapangan pekerjaan di sana. Bagaimana tidak? Terkait pekerjaan banyak di antara rekannya, kata Asnan, tak kunjung mendapat panggilan kerja.
Hal mana yang menimbulkan masalah karena banyaknya TKA China, yakni berkisar 8.000 pekerja pada tahun tersebut. Sementara itu, tahun awal COVID-19 dilansir dari detik.com, PT IMIP yang khawatir dengan pekerjanya akhirnya tak bisa menutupi banyaknya pekerja asal China di Morowali. Setidaknya dari berita tersebut, 3.000 pekerja asal China yang berdatangan dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng tak punya jalur lain selain disinggahkan untuk dilakukan check-up kesehatan. Nah, Bedikers, begitulah deretan fakta miris bagi industri nikel tanah Morowali. Semua yang akan terjadi hari ini pastinya akan mempengaruhi anak cucu kita. So, mari bijak atas urusan ini yuk.